Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Haris di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Anak-anakku, hari ini kita masih belajar tentang toharo ya. Namun sebelumnya jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Dan tentunya jangan lupa menulis nama dan kelas kalian di kolom komentar ya. Oke ya anak-anakku, toharoh, apa itu toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas ya. Jadi toharoh itu adalah mensucikan diri dari najis dan hadas. Kemudian najis, najis apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menjadikan sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi najis adalah sebuah kotoran ya yang biasanya melekat pada tubuh kita. Nah, sedangkan kalau hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak bisa sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, itu hadas ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan tentang macam-macam najis ya. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya seperti air seni bayi atau air kencing bayi ya, yang belum berusia 6 bulan ya, dan hanya cuma minum air susu ibu saja. Nah, ini contohnya tentang najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Contohnya yaitu darah, nanah, air seni ya, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu najis mughaladoh ya, yaitu najis yang paling berat. Nah, ini bersumber dari anjing dan babi, dan biasanya cara membersihkannya pun berbeda, yaitu cara membasuhnya itu sebanyak 7 kali, dan 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut ke macam-macam hadas. Jadi hadas itu dibagi 2. Ada hadas kecil dan hadas besar ya. Hadas kecil cara menyucikannya yaitu dengan berwudu atau tayamum. Kemudian hadas besar cara menyucikannya yaitu dengan mandi wajib ya. Jadi kalau hadas kecil seperti kencing itu cukup dengan berwudu nanti. Nah, sekarang hadas kecil terjadi apabila apa saja nih yang disebut dengan hadas kecil. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur ya. Kemudian hilang akal, biasanya tidur. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan, dan biasanya itu dengan sengaja. Nah, sekarang tentang hadas besar nih. Terjadi apabila bagaimana nih? Yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh ya. Kemudian kedua, keluar air mani ya. Kemudian yang ketiga, haid atau menstruasi. Kemudian yang keempat, melahirkan ya, seorang ibu yang melahirkan. Kemudian yang kelima, nifas. Ini biasanya darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang meninggal dunia. Nah, itu ya tentang hadas besar. Nah, selanjutnya ada sarana atau alat untuk toharoh atau kita mensucikan diri. Yang pertama ada air ya. Contohnya ada air sungai, air sumur, air hujan, air laut, air danau, air embun, dan sebagainya. Kemudian ada debu ya, kemudian batu, dan terakhir ada daun. Atau bisa apa saja yang bisa mensucikan diri kita kalau kita kotor ya. Kemudian ada mandi wajib. Nah, ini bagaimana cara kita mandi wajib ya. Ini biasa dilakukan oleh kita ya. Yang pertama, disunahkan untuk menghadap kiblat terlebih dahulu. Kemudian baca doanya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan kita 3 kali. Kemudian yang keempat, mencuci kemaluan dan dubur dengan sangat hati-hati hingga bersih. Kemudian yang kelima, mencuci telapak tangan hingga bersih. Kemudian yang keenam, berwudu ya. Kemudian yang ketujuh, kalian membasahi sela-sela rambut kalian dengan jari tangan hingga kulit kepala sampai basah. Kemudian menyiram kepala 3 kali, baru menyiram seluruh tubuhnya. Nah, ini kalian baca saja selanjutnya tentang wudu ya. Bagaimana kalian wudu bisa dibaca di sini, ataupun bagaimana kalian wudu seperti hanya kalian di rumah ya. Dan yang terakhir yaitu tentang tayamum. Nah, ini tentang tayamum ada beberapa versi. Jadi yang versi yang paling gampang yaitu kalian baca niat ya. Niatnya kemudian kalian menumpukan tanah ke muka ya, kemudian mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu, kemudian mengusap tangan kiri hingga ke siku-siku dengan debu.
Kemudian cara yang kedua tayamum yaitu mengusap tanah ke tangan, kemudian meniupkan sedikit tanahnya, kemudian mengusap tanah ke muka, dan terakhir mengusapkan tanah ke punggung tangan ya. Nah, yang terakhir ini tentang hikmah toharoh ya. Jadi toharoh itu yang pertama terhindar dari segala penyakit. Kalau yang kedua orang selalu menjaga wudhu akan bersinar, dan yang ketiga keempat dan kelima kalian baca sendiri ya. Nah, ini tugasnya. Ya, tugasnya kalian bisa tulis ini di dalam buku, disalin, dicatat, dan kemudian kalian jawab ya. Nanti kalian boleh men-share-nya ke WA group ya, tugas ini ya. Jadi jangan ke Japri ya. Jangan Japri ke Bapak, tapi boleh di-share ke grupnya masing-masing. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, anak-anakku telah selesai materi tentang bab toharoh. Kalian boleh mengabsen yang telah menonton ini di kolom komentar ya, dan kelasnya masing-masing ya. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.